Halo teman-teman, kembali lagi di channelku Dunia Teknisi. Dan pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul, saya akan buat sebuah alat auto cut off atau sebuah alat untuk menghentikan pengecasan otomatis pada sebuah aki. Nah, jadi nanti fungsinya alat yang saya buat ini adalah untuk mencharger aki. Tapi spesialnya kalau akinya dalam keadaan full, maka casnya nanti akan otomatis off. Jadi tidak ada tegangan untuk ke akinya. Nah, manfaatnya adalah aki kita ini akan awet sekali teman-teman. Karena kalau akinya itu sudah full, maka tegangannya nanti juga akan kosong atau berhenti mengalir ke aki tersebut. Jadinya aki tidak akan suak, maksudnya tidak akan mudah suak ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kalian simak videonya sampai akhir dan jangan di skip ya guys. Oke teman-teman, lanjut ke bahan-bahannya. Yang pertama kita akan membutuhkan yaitu relay 12 volt. Relay 12 volt itu seperti ini. Jadi ya seperti ini bentuknya kotak. Ini namanya relay 12 volt, bisa kalian beli di toko elektronik ya dengan harga yang sangat murah juga. Yang kedua kita siapkan dua buah LED berwarna merah dan hijau. Nah, LED ini fungsinya sebagai indikator. Nanti kalau akinya dalam keadaan belum full atau masih dalam pengecasan, nanti lampu merah menyala. Sedangkan kalau akinya nanti full, otomatis lampu hijau ini menyala dan chargernya otomatis off. Jadi artinya akinya sudah full. Oke. Yang ketiga ada transistor C1815. Ini transistor guys. Untuk ukurannya bisa kalian ganti kalau tidak ada transistor ini, yaitu dengan ukuran C945 atau C1015. Nah, untuk bentuk transistornya itu seperti ini. Selanjutnya ada resistor 1 kilo ohm. Ini adalah transistor 1K. Dan yang terakhir ada resistor 3K3. Ini adalah resistor 3K3. Nah, bahan-bahannya sudah terkumpul. Sekarang kita akan merakitnya, teman-teman. Nah, bahan pertama yang akan kita gunakan di sini adalah LED-nya. Jadi, saya ambil LED-nya yang hijau. Dan di sini kakinya ada negatif dan positif. Negatif ditandai dengan kaki yang pendek dan positif dengan kaki yang panjang ini. Jadi, caranya untuk yang negatif kita tekuk seperti ini. Lalu yang positif kita akan pasang pada relay. Nah, relay itu kalau dibalik seperti ini. Nah, ada kakinya itu ada 5, yang di sini 2 dan yang di belakang 3. Nah, sekarang kita akan pasang di bagian yang kakinya 2 dan yang di kanan untuk yang hijau, teman-teman. Jadi seperti ini. Dan untuk sisanya kita potong, teman-teman. Dan untuk lampu selanjutnya yaitu lampu merah, sama seperti lampu hijau. Jadi yang saya tekuk ini adalah kutub bagian negatif. Nah ya, seperti ini, negatifnya saya tekuk seperti ini. Dan positifnya kita pasang di relay yang kakinya 2 dan di yang kiri. Jadi seperti ini. Dan untuk kaki tengahnya kita solder, yaitu kita gabungkan. Jadi selanjutnya kita akan pasang transistor C1815-nya ke relaynya ini. Caranya adalah di sini untuk kakinya. Nah, bisa kalian lihat ada basis, kolektor dan emitor. Nah, sekarang untuk kolektornya akan kita pasang di kaki yang ini ya, kaki nomor 3 ini. Di sini untuk kolektornya dengan yang ada tulisannya ini menghadap ke atas. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini sehingga didapatkan kakinya di sini basis, kolektor dan emitor. Nah, sekarang kita pasang resistor 1 kilo ohm ya. Satukannya yaitu di antara lampu LED hijau dan merah. Jadi seperti ini. Seperti ini teman-teman, dan ujung yang satunya kita akan alihkan ke kaki emitor dari transistornya.
Oke, dan setelah ini kalian bisa siapkan satu bahan yang tadi saya lupa sebutkan di awal video ya. Itu adalah tripod. Nah, ini dia. Ini namanya tripod, tadi lupa saya sebutkan. Nah, jadi bentuknya tripod tuh seperti ini. Kakinya ada 3 seperti ini, yang 2 di belakang, yang 1 di depan. Nah, seperti ini. Nah, caranya di sini untuk kaki yang depannya saya bengkokin dan kita pasang di kaki basisnya dari transistor ini. Nah, jadi saya pasangnya di kaki basis seperti ini. Selanjutnya kita siapkan resistor yang 3K3 nya tadi. Nah, kita pasang di sini ya teman-teman, di kaki yang pertama dari relay. Nah, dan ujungnya kita pasang di kaki tripod yang sini. Nah, ini di sini bisa, di sini pun bisa ya. Jadi terbolak-balik tidak apa-apa teman-teman. Selanjutnya kita siapkan kabel untuk ke trafonya atau untuk ke alat ngecasnya teman-teman ya. Jadi kita siapkan kabel positifnya. Nah, caranya kita siapkan di sini di kaki yang tengah. Nah, kaki yang tengah ini, kaki tengah relay kita jumper dengan kaki nomor 1 di relay ini. Jadi kedua ini kita jumper dengan kabel positifnya. Caranya adalah sebagai berikut ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini jumper dan ini ke kabel positif. Ini nantinya ke trafo ini ya. Trafo ini sebagai sumber tegangan untuk ngecas akinya. Nah, untuk kabel negatifnya kita akan pasang di emitter dari transistor C1815 ya. Nah, jadi di sini ini untuk negatifnya ke trafo nantinya. Oke, ini kabel ke trafo ya. Ini kedua ini kabel ke trafo nantinya. Belum selesai, kita akan buat kabel untuk menuju ke akinya. Nah, jadi saya sudah siapkan 2 kabel warna merah dan hitam juga ya. Ini untuk ke akinya, dan di ujungnya saya beri penjepit buaya agar nanti dapat mencapit akinya agar mudah ya. Jadi untuk kabel yang positifnya, kabel merahnya kita sambung di lampu hijaunya. Jadi lampu hijaunya kita sambungi kabel merah seperti ini, dan untuk negatifnya kita samakan yaitu di sini. Di sini. Jadi ini adalah rangkaian otomatis mati pada saat charger full untuk aki ya. Nah, nanti ini menuju ke aki dan ini menuju ke trafonya. Nah, ini sebenarnya sudah jadi. Nah, karena ininya sudah jadi, sekarang tinggal kita buat untuk trafonya. Nah, jadi kita buat untuk trafonya, yaitu untuk sumber tegangan untuk mencarger aki. Di sini saya pakai trafo 3 ampere yang CT. Ya, kalau kalian beli, kalian pakai aja yang non CT, itu lebih mudah dan lebih murah ya. Cuma ini adanya yang CT, jadi saya pakai yang CT ya. Ini ada CT nya. Saya pakai yang 3 ampere saja karena lebih murah juga ya. Saya pakai yang 3 ampere. Nah, caranya kita siapkan dioda 3 ampere. Nah, ini dioda 3 ampere plus elko nya 4700 mikro 35 volt. Nah, jadi diodanya ini 2 biji. Ini dioda 3 ampere 2 biji. Nah, dari trafonya ini kita ambil 15 volt. Nah, cuma di sini tidak ada 15 volt, adanya 12 dan 18 langsung. Jadi kita ambil yang 18 saja, nanti bisa kita akali teman-teman. Caranya adalah sebagai berikut. Untuk diodanya, nah, di sini ada kutub anoda dan katoda. Nah, untuk yang hitam ini ya, kita akan sambungkan di yang 18 volt. Jadi seperti ini caranya. Dan yang kiri pun sama, juga 18 volt. Nah, diodanya pun sama. Nah, jadi seperti ini ya, jangan sampai terbalik untuk anoda dan katodanya. Nah, nanti kalau terbalik elko-nya bisa meledak ya. Sungguh sangat fatal ya kalau terbalik. Nah, jadi lanjut ke tahap berikutnya.
Kita pasang elko nya ke diodanya ini. Jadi untuk elko yang ada garisnya di sini, ada garisnya ini positif, dan yang ada garisnya ini negatif, dan yang positif itu tidak ada garisnya sama sekali seperti ini. Jadi yang diodanya untuk ujung dengan ujung kita jadikan satu aja. Nah, jadi seperti ini, ujung dengan ujungnya kita jadikan satu, dan kita pasang elko nya. Jadi untuk elko yang negatif kita sambung di CT nya ya, CT. Nah, kalau kalian punyanya yang trafo yang ankle atau trafo yang 0 ya, bukan yang CT, itu akan lebih mudah. Cuma di sini saya punyanya yang CT, jadi seperti ini aja. Nah, untuk positifnya di sini teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini jadi sekarang untuk inputnya di sini positif dan ini negatif. Kita sambung ke rangkaian yang kita buat tadi. Nah, ini rangkaian yang kita buat tadi, ini yang ke aki dan ini yang ke power supply-nya. Jadi kita ke power supply-nya dulu. Nah, ini positifnya di sini. Nah, ini positifnya di sini. Dan negatifnya di CT ini. Oh ya guys, ada yang lupa di sini untuk nih kabel AC-nya ya. Jadi kabel AC itu adalah kabel yang untuk ke stop kontak seperti ini kalau kalian belum tahu. Nah, jadi kabel AC-nya itu kita ambilnya 0 dan 240. Nah, kenapa tidak 220 dan 0? Karena kalau 220 dan 0 nanti keluaran tegangannya ini 18 volt murni. Sementara yang kita butuh itu hanya 15 volt. Jadi kita pakai yang 0 volt dengan 240 volt agar tegangannya ini turun. Jadi ini 18 volt, nanti bisa turun sekitar 15 sampai 16 volt. Nah, jadi gitu guys caranya. Kalau kalian pakainya ini tuh 15 volt ya, ini kan tidak ada yang 15 volt, ini 12 langsung ke 18. Seumpamanya ada di sini 15 volt, kalian pilih yang 0 dan 220. Tapi karena di sini tidak ada, jadi saya pilih 0 dan 240 agar tegangan di sini turun. Oke, yuk kita pasang. Nah, ini dia kabelnya sudah saya pasang seperti ini. Nah, sebelum kita hubungkan panjepit buayanya ke aki, kita tes dulu menggunakan multitester. Nah, caranya di sini multitesternya kita arahkan ke DCV 20. Nah, DCV 20. Nah, lalu kita hubungkan ke multitester. Nah, seperti ini. Lalu ini tadi bekas saya tes ya. Jadi sebelum video ini sudah saya tes, jadi ada tegangannya sedikit. Nah, sekarang saya colokkan stop kontaknya dari trafo ke stop kontak ini maksudnya. Nah, di sini ada tegangan 13 volt. Nah, jadi fungsinya trim pot ini untuk apa teman-teman? Nah, fungsinya trim pot ini adalah untuk membatasi tegangannya ya. Jadi sebagai contoh itu seperti ini. Nah, di sini ada tulisan 13, sekian volt ya, 6 volt. Nah, jadi kalau tegangannya di aki itu sudah 13, sekian volt ini, maka relaynya akan mati, otomatis tegangannya ke aki juga akan mati. Nah, trim pot ini digunakan untuk mengukur agar ini itu bisa menjadi 12 volt gitu loh. Caranya adalah kita pakai obeng ya, kita turunkan. Ini kan 17,7 ya, kita bisa turunkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau akinya sudah mencapai angka ini, angka voltnya di sini, maka otomatis relaynya ini akan jeglek dan otomatis tegangannya itu tidak akan mengalir. Jadi otomatis juga akinya casnya itu akan off gitu ya. Sulit sekali saya ngomong ini. Oke, kalau sudah selesai ya tinggal kita lepas saja dan tinggal kita colokkan ke akinya saja. Nah, ini kita colokkan ke aki teman-teman. Dan tidak usah ragu karena rangkaian ini sudah pasti berhasil kalau memang kalian ini serius, maksudnya benar dalam merangkainya ya, jangan sampai salah. Kalau nanti kalau ada salahnya
mungkin rangkanya tidak akan berfungsi dan mungkin akan mengalami kesalahan atau kerusakan bahan-bahan lainnya ya. Jadi kalau kalian merangkainya itu jangan sampai ada yang salah gitu ya. Nah, dan di sini kalau kalian lihat lampu hijaunya ini menyala ya. Nanti kalau kita colokkan ke aki dan lampu hijaunya ini akan padam jika aki full dan berganti dengan merah ya. Jadi hijau ini kalau akinya itu tidak full, nanti kalau full akan menjadi merah. Oke, jadi begitu guys video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan praktekkan di rumah kalian masing-masing. Dan jangan lupa juga jaga keselamatan dari listrik, karena listrik juga berbahaya bagi kesehatan guys. Oke, selamat berjumpa pada video selanjutnya.